Selamat pagi, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan dalam persekutuan doa pagi saat ini. Doa dan kesetiaan, itu tema di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita awali dengan bersama memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 14. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat dari GKI Manyar. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang terus merawat, memelihara kasih setiamu. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia mengasihi kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh kembali dihimpunkan secara virtual di dalam persekutuan doa pagi ini. Kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Tolong kami Bapa, agar kami mau memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Roh Penolong, Roh Kebenaran, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, agar dengan hikmat-Nya kami dapat makin memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan dengan kekuatan-Nya kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats yang telah dipilihkan oleh sahabat-sahabat, rekan-rekan dari kelompok kerja persekutuan doa pagi terambil dari surat 1 Korintus pasal 4 ayat 2. Saya akan membacakan dari teks Alkitab terjemahan baru edisi 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 2 yang mengatakan demikian. Selanjutnya
yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, lagu pembuka persekutuan doa pagi hari ini mengungkapkan kekaguman terhadap kasih setia Tuhan. Memang sepatutnya kasih setia Tuhan kita agungkan. Coba kita mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat demi keselamatan umat manusia dan dunia. Coba kita mengenangkan rahmat Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, istilah kasih setia di dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah terjemahan dari kata Ibrani chesed. Kata chesed ini berkaitan dengan paling tidak dua hal. Yang pertama urusan perjanjian dan yang kedua kesetiaan. Sederhananya, ungkapan kasih setia Allah menunjuk pada kesetiaan Allah yang dilandasi oleh perjanjian antara Allah dengan umatnya. Kesetiaan dan kasih yang seumpama dua sisi dari sekeping mata uang. Karena mengasihi, maka kesetiaan makin bertumbuh. Karena setia, maka kasih makin berakar. Istilah chesed dan turunannya terdapat sebanyak paling tidak 247 kali di dalam Perjanjian Lama. Dan sekitar 127 kali, berarti lebih dari separuh, kita temukan di dalam kitab Mazmur. Misalnya, Mazmur 103 melukiskan kasih setia Tuhan dengan gambaran tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu kita temukan dalam ayat 9 dan ayat 10 dari Mazmur 103. Kalimat yang luar biasa tentang kesetiaan Allah dalam Perjanjian Baru dicatat dalam surat 1-2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini tentu bukan ajakan supaya mari kita tidak setia, karena toh Allah akan tetap setia mengasihi kita, mengampuni kita. Sebaliknya, ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau Allah sedemikian setia merawat kasih-Nya kepada kita, maka sepatutnya kita juga setia kepadanya. Nah, tema persekutuan doa pagi pada hari ini, doa dan kesetiaan. Teks yang telah dipilihkan oleh kelompok kerja persekutuan doa pagi terambil dari 1 Korintus 4 ayat 2, seperti yang telah kita baca tadi. Selanjutnya, yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dalam teks kita tidak disebut-sebut kata doa, juga tidak ada kata kesetiaan. Lalu apa hubungannya teks ini dengan urusan doa dan kesetiaan? Dalam pemahaman saya begini. Di awal kita sudah bicara panjang lebar tentang kasih setia Allah.
bahwa karena mengasihi maka kesetiaan makin bertumbuh. Karena setia maka kasih makin berakar. Itu yang Allah demonstrasikan. Nah, menurut 1 Korintus 4 ayat 2, kita adalah pelayan-pelayan. Kata yang diterjemahkan dengan pelayan adalah kata oikonomos. Oikonomos bukan menunjuk pada sembarang pelayan. Gampangnya, oikonomos adalah seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mengelola seluruh urusan rumah tangga, termasuk segala kekayaan milik tuannya. Contoh yang jelas adalah sosok Yusuf di dalam kesaksian Perjanjian Lama. Yaitu Yusuf ketika ia berada di rumah Potifar. Sebelum ia ditangkap karena fitnah istri Potifar, Yusuf adalah oikonomos. Kejadian 39 ayat 4 mengatakan, Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Seorang oikonomos memiliki kekuasaan, kewenangan yang besar untuk mengatur harta milik tuannya. Tapi, apakah dia pemilik segala kekayaan itu? Bukan. Sang pemilik tentu saja tuannya. Seorang pelayan, oikonomos, tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan kepada sang tuan. Oleh karena itu, seorang oikonomos, pelayan, harus dapat dipercayai. Kenapa? Seorang pelayan, oikonomos, kepala rumah tangga harus dapat dipercayai. Sederhana, karena sang tuan mau mempercayakan seluruh urusan rumah tangganya, termasuk segala harta kekayaan miliknya. Jadi, sepatutnya lah kalau seorang oikonomos harus pistos, harus dapat dipercayai. Nah, bagaimana seorang oikonomos dapat dipercayai? Kata yang diterjemahkan dengan dapat dipercayai adalah kata pistos. Kata sifat pistos dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru diturunkan dari kata kerja peito. Menarik bahwa kata kerja peito juga menjadi asal dari kata pistis, iman, yang punya makna menaati dengan setia. Maka kata sifat pistos juga memiliki arti faithful dalam bahasa Inggris. Sepenuhnya setia pada apa atau siapa yang dipercaya, yang diimani. Seorang pelayan, oikonomos, kepala rumah tangga dapat dipercayai karena dia sepenuhnya setia kepada tuannya, menaati apa yang dikehendaki oleh sang tuan. Dia merawat relasi kesetiaan dengan tuannya. 1 Korintus 4 ayat pertama mengatakan begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bukankah teks ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus? Harta yang dipercayakan kepada kita adalah rahasia Allah, yaitu Injil keselamatan. Jadi sebagai para oikonomos, kita dipercaya untuk mengurus, mengelola harta Yesus Kristus Tuhan kita
yaitu Injil keselamatan, anugerah keselamatan yang dilimpahkan Allah karena kasih setia-Nya. Karena kita mau menjadi oikonomos yang dapat dipercayai, yang pistos, maka kita mau sepenuhnya setia pada Tuhan kita, menaati apa yang dikehendaki Sang Tuhan. Nah, agar kita tahu apa yang dikehendaki Sang Tuhan, maka kita harus merawat relasi kita dengan Sang Tuhan. Disinilah kita menemukan hubungan antara doa dan kesetiaan. Doa di satu sisi adalah media yang dengannya kita merawat, memperdalam, memperteguh relasi kita dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita bisa makin setia memenuhi tanggung jawab kita. Di sisi yang lain, pada saat yang sama, kehidupan doa harus kita rawat dalam kesetiaan. Hanya ketika kita setia merawat kehidupan doa kita, kita bisa menjadi para oikonomos yang pistos, yang dapat dipercayai. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Tolong kami, supaya juga kami boleh menjalani kehidupan kami dalam kesetiaan, memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengan kerinduan itu ya Bapa, saat ini kami juga kembali berdoa bagi saudara-saudara kami seisi keluarga masing-masing dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada keluarga anak-anakmu yang sedang menghadapi pergumulan karena ada anggota keluarga yang sedang lemah tubuh, baik itu karena sakit penyakit maupun karena usia yang makin bertambah, yang membuat organ-organ tubuh tertentu mulai berkurang kemampuannya untuk bekerja secara optimal. Ya Bapa, kami percaya Engkau menaruh belas kasihan kepada mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang berkenan untuk menyempurnakan upaya-upaya perawatan, pengobatan yang dilakukan menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Engkau juga ya Bapa yang berkenan mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam pembiayaan untuk pengobatan, perawatan yang harus dilakukan. Sekiranya ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuh, sakit penyakitnya itu, maka ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun keluarganya, agar mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, sehingga mereka dapat tetap bersyukur di tengah-tengah segala pergumulan yang masih harus mereka hadapi itu. Kami juga berdoa ya Bapa, sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang punya beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan mertua, menantu dengan mertua, anak dengan saudara, dan seterusnya. Ya Bapa, kiranya Engkau yang menolong, yang memampukan anak-anak-Mu ini untuk mau merendahkan diri, membuka hati dan pikiran mereka, mencari kehendak Tuhan, menundukkan kehendak diri pada kehendak-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin masih diliputi oleh duka cita karena orang yang mereka kasihi yang telah lebih dulu meninggalkan mereka. Tuhan,
yang terangi hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa memaknai peristiwa kedukaan itu tetap dalam terang iman dan menghadapinya tetap dengan pengharapan yang tertuju hanya kepadamu. Kami berdoa bagi pasutri-pasutri yang rindu untuk mendapatkan keturunan di dalam hidup pernikahan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh memberikan yang terbaik, yang boleh membukakan jalan untuk apa yang boleh mereka rindukan itu dapat mewujud nyata. Ya Bapa, kami berdoa bagi keberadaan gerejamu di mana-mana tempat termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Kiranya di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai gereja, nama Tuhan makin dipermuliakan. Bukan cuma para anggota simpatisan boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi juga kehadiran dan keberadaan gerejamu melalui hidup para anggotanya, tapi juga sebagai lembaga, boleh menjadi berkat yang menghadirkan kasih Allah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Kiranya Engkau yang memampukan bangsa yang begitu kaya dengan anugerah keragaman ini untuk dapat sehati sepikir di dalam satu kasih sungguh-sungguh mau bergandeng tangan bahu-membahu menghadapi dan mengatasi rupa-rupa persoalan yang terjadi. Engkau beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, keberanian dan kemauan untuk selalu memilih hanya apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini. Sekian banyak korban yang telah jatuh akibat konflik-konflik yang terjadi antar bangsa, antar negara, terutama di Timur Tengah. Tuhan, Kau yang turut campur tangan sehingga boleh terjadi penyelesaian secara konflik, secara damai dari konflik-konflik yang terjadi itu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita menyanyikan lagu penutup dari NKB nomor 154. Setialah, setialah. Kita menyanyikannya bersama dengan tim musik dari YKB. Ikuti jalan
Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa pagi saat ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengalami kehadiran, pimpinan, penyertaan, bahkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami khususnya sepanjang hari ini. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.